Halo pemirsa Metro TV Lampung, kembali saya Nana Hasan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk membahas tajuk dan berita apa saja yang publish juga hits di 4 platform Lampung Post Group. Saat ini sudah bersama saya Mustan Basran, di Pemberitaan Lampung Post. Tapi sebelum masuk untuk membahas tajuk kali ini, terlebih dahulu kita akan menyaksikan video editorial berikut ini. Aksi nyata basmi mafia tanah. Mafia tanah telah lama menjadi benalu dalam tatanan agraria kita. Berbagai konflik terjadi akibat ulah para mafia tanah. Konflik yang tercipta pun merangsek di semua sektor, baik konflik antara masyarakat dan pemerintah, masyarakat dan perusahaan maupun antar masyarakat. Aksi komplotan mafia tanah ini pun juga terbilang berani. Kasus penyerobotan tanah ibunda mantan wakil Menlu Dino Patijalal adalah contoh nyata mereka tidak hanya berani tipu-tipu kepada warga biasa. Teranyar, pesohor macam Nirina Zubir pun menjadi korban keculasan mereka. Di Lampung, konflik agraria menjadi lagu lama kaset baru alias cerita berulang. Bahkan konflik di kawasan register di provinsi ini kerap terjadi dan berujung pada aksi kekerasan memakan korban. Sengketa di register 45 di Kabupaten Mesuji pada 2019 misalnya menewaskan 3 nyawa. Itu mengapa konflik agraria dan gurita mafia tanah di Republik ini menjadi persoalan bersama yang harus tuntas hingga ke akar-akarnya. Keberadaan mafia tanah dan pusaran konflik yang juga menyertainya jelas merugikan banyak pihak dan menghambat pembangunan bangsa. Kita menyambut baik dan mendukung penuh langkah kejaksaan dan kepolisian yang baru-baru ini lebih intens memberantas mafia tanah. Kejaksaan membuka layanan pengaduan bagi masyarakat korban mafia tanah. Polri pun membentuk satuan tugas anti mafia tanah. Pembentukan satgas dan penyediaan hotline pengaduan tentu tidak otomatis menyelesaikan karut-marut kasus agraria di tanah air. Sebab sudah banyak satgas dibentuk, tetapi waktu juga yang membuktikan mereka kencang bergerak di awal bertugas, lambat laun, sunyi senyap. Butuh tindakan nyata, amat nyata, memberantas mafia tanah. Terlebih kejahatan ini melibatkan para mafia, bukan penjahat ecek-ecek. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala BPN Sofyan Jalil bahkan mengakui komplotan ini menyelusup dalam tubuh aparatur pemerintah dan peradilan. Kepala BPN mengakui sudah ada 125 pegawai Kementerian ATR BPN dijatuhi sanksi, baik ringan maupun pencopotan jabatan, karena terlibat dalam mafia tanah. Tentu sikap tegas ini harus kita apresiasi. Hal ini juga terang benderang membuktikan keberadaan jejaring mafia tanah. Menindak tegas oknum aparatur pemerintah yang turut bermain dan patgulipat mafia tanah semestinya tidak hanya berujung pada pemecatan. Mereka juga harus diseret ke ranah pidana jika di balik perbuatannya terdapat unsur pidana seperti suap, gratifikasi, dan korupsi. Para aktor lancung itu membuat perkara agraria dan pertanahan demikian kusut. Bersama para mafia tanah, mereka secara sistematis bersiasat dalam proses penyertifikatan, tumpang tindih sertifikat, jual beli palsu, hingga balik nama sertifikat tanah milik masyarakat. Sudah semestinya jaksa, kepolisian, dan kementerian terkait membentuk satgas terpadu anti mafia tanah hingga di tingkat daerah. Di Lampung misalnya, kasus sengketa tanah jumlahnya pun tidak sedikit. Dalam 5 tahun terakhir, BPN Lampung mencatat ada 301 kasus sengketa tanah. Keberadaan satgas terpadu di tingkat daerah membuktikan negara hadir dalam persoalan mafia tanah. Jangan sampai permufakatan jahat dalam bidang agraria tumbuh subur dan leluasa melancarkan siasat culasnya di negeri ini. Praktik mafia tanah harus berakhir tak bersisa. Pemerintah harus menyediakan layanan administrasi pertanahan yang mudah tanpa ribet, juga transparan dan mudah diawasi oleh publik, sebab sudah menjadi kelaziman birokrasi yang berbelit dan wilayah yang remang-remang menjadi pangkal dari segala keculasan, termasuk mafia tanah. Tanah.
Oke Bang Aan, untuk tajuk Lampung Pos kali ini apa yang disoroti? Kita menyoroti aksi nyata basmi mafia tanah ya. Jadi pemerintah sekarang masih benar-benar ingin memberantas mafia-mafia tanah yang ternyata membuat konflik horizontal, bahkan merugikan pemerintah, masyarakat yang membeli atau yang menjual. Oke. Itu harus dibasmi. Oke, jadi aksi nyata basmi mafia tanah. Nah, memang seperti apa mafia tanah secara nasional atau di Provinsi Lampung, Bang Aan? Oke, kalau secara nasional ternyata data dari Kementerian ATR ya dan BPN dan sekaligus Ketua BPN bahwa ada 125 ASN, aparatur sipil negara atau pegawai mereka itu yang ikut terlibat, diduga ikut terlibat dalam mafia tanah. Mafia tanah. Mereka disanksi dari mulai sanksi ringan sampai pemecatan. Jadi dalam aksi mafia tanah itu mereka misalnya bisa juga mempersulit proses mendapatkan sertifikasi gitu ya. Kemudian yang kedua bekerja sama misalnya dengan pihak-pihak lain untuk membuat sertifikat palsu gitu. Atau mungkin juga menimpah sertifikat yang sudah ada, bahkan jalur gelap untuk balik nama dari sertifikasi tanah di punya masyarakat gitu. Sementara di Lampung itu ada 301 konflik horizontal yang diakibatkan oleh sengketa lahan karena mafia tanah ini gitu. Bahkan tiga nyawa tahun 2019 itu yang terakhir itu 3 nyawa jadi korban dari konflik itu sendiri. Oke, di Register 45. Betul. Ya. Nah, itu Bang. Register 45 ini adalah salah satu konflik yang sangat panjang sekali di Provinsi Lampung karena memang berkali-kali ada kerusuhan gitu antar warga juga seperti itu. Sebenarnya itu seperti apa sih Bang penanganannya ini Bang? Kenapa terlalu panjang sekali tidak ada penyelesaian? Nah, itu karena memang kawasan register itu sejak dulu memang ternyata karena diberi kemudahan mungkin ya masyarakat penyangga mengelola di kawasan penyangga, tapi ternyata mereka masuk kemudian diberikan kepada perusahaan untuk mengelola tanah itu untuk kebun kebun mereka atau bahan produksi mereka. Tiba-tiba nanti dikuasai diklaim oknum-oknum masyarakat dengan dengan banyak cara gitu ya. Kemudian tiba-tiba keluar lagi misalnya nanti ada jual beli di antara mereka. Mereka diberi hak garap, misalnya lahan garapan cuma-cuma, ternyata dibeli mereka. Nah, yang membeli ini belum tentu tahu itu tanahnya negara atau gitu. Jadi mereka terus berganti orang konflik lagi, kemudian rebutan lahan lagi. Yang keluar tiba-tiba merasa bahwa dia dulu nanam misalnya nanam singkong. Begitu singkongnya belum berhasil dia keluar, orang garap itu lagi masuk. Nah, seperti itu akhirnya konfliknya membesar. Konfliknya akhirnya membesar. Oke Bang, Betul. nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini. Kita jeda sejenak. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana. Kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.